Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Tanpa memberi kabar, emaknya tiba-tiba datang berkunjung. Dia merasa tidak enak, karena seharusnya yang muda lah yang berkunjung. Tapi justru emaknya yang jauh dari kampung sebelah yang datang. Emak anak itu melepas rindu di dalam rumah, bercengkrama saling melempar cerita masing-masing. Rupanya si emak datang seorang diri, menyempatkan waktu demi menemui Nida. Memang, semenjak Nida diboyong oleh siswa, selama ini emaknya tinggal bersama kakak perempuannya. Sedangkan bapaknya sudah lama meninggal tanpa tahu di mana jasadnya. Sang bapak gugur saat ikut perang di wilayah Purwodadi. Yen tak sawang-sawang, ketokne awakmu kok lagi meteng tondo. Ucap si emak begitu melihat ada perubahan pada putri bungsunya. Nida tidak bisa menjawab apa-apa. Dia merasa senang jika ucapan emaknya benar. Memang, sudah sebulan lebih dia tidak datang bulan. Dan dia yakin, jika suaminya tahu, pasti juga akan berbahagia. Karena sebelum menikah, mereka sudah berencana untuk langsung memiliki keturunan. Namun dia masih ragu-ragu jika sedang hamil. Dia sama sekali tidak merasa seperti wanita kebanyakan. Tidak pernah ngidam, juga tidak pernah merasa mual. Hanya saja, akhir-akhir ini nafsu makannya berubah. Yang semulanya sedikit, menjadi sangat banyak. Meski begitu, dia yakin jika emaknya tidak salah. Dan perasaan bahagia itu berubah menjadi kekhawatiran ketika emaknya bercerita tentang Tini yang gila. Kawan sepermainan Nida sewaktu kecil itu, diyakini oleh warga sekitar jika disatroni sosok halus. Sama hal dengan Nida, suaminya juga pergi sebagai seorang pejuang. Melihat apa yang terjadi dengan Tini, maka emaknya merasa khawatir pada Nida. Itulah alasannya beliau berkunjung hari ini. Si emak berkisah bahwa sebelum gila, Tini bercerita. Dia didatangi suaminya setiap malam Selasa dan malam Jumat. Karena merasa aneh, maka dia menyiapkan sesuatu jika ternyata yang datang bukan suaminya. Yang dipersiapkannya adalah cermin dan jarum. Dan benar saja, ternampak di cermin jika sosok yang sama persis dengan suaminya adalah makhluk mengerikan. Sosok itu sangat besar berbulu, sedangkan matanya merah menyala. Seketika, Tini menancapkan jarum peniti ke tubuh sosok tersebut, yang kemudian berubahlah ke wujud aslinya. Rupanya perlakuan Tini menjadi ancaman bagi dirinya. Tanpa membentengi diri dengan apapun, beberapa hari kemudian sosok gaib itu meneror Tini semalaman, yang kemudian jiwanya terganggu. Muga-muga wae awakmu selamat lahir batin ya, Nduk. Ucap emak Nida penuh harap. Sementara, Nida merasa khawatir dengan dirinya sendiri. Dia masih ingat saat ditemui suaminya, dan keanehan akan sikap sang suami malam itu menjerumuskan pikirannya ke dalam kisah Tini. Ditambah lagi keganjilan kembali terjadi di beberapa malam berikutnya. Apa yang dianggapnya sebagai mimpi seolah seperti nyata. Setiap kali bangun tidur, dia menemukan tanda merah di beberapa bagian tubuhnya. Keganjilan lain adalah tentang persediaan beras di dalam gentong. Dia yang bernafsu makan tinggi, selalu melihat berasnya seakan tidak berkurang. Gentongnya selalu kembali penuh jika hendak memasak untuk sarapan. Dan untuk saat ini, Nida belum siap menceritakan apa yang dialaminya pada ibunya. Dia berharap agar suaminya lekas pulang, menjaganya dari kemungkinan buruk yang mengintai. Malam itu, emaknya memutuskan menginap semalam
agar pikirannya tenang saat kembali pulang nanti. Saat mereka terbangun di pagi hari, Pak Deyono sudah datang dengan kapak di tangan. Rupanya lelaki itu akan menebang pohon beringin seorang diri. Nida mendekat, menyuguhkan teh hangat dan ubi rebus untuk tetangganya itu. Sekilas Nida merasakan ada yang aneh. Dia tercekat begitu melihat asap tipis mengitari pohon besar itu. Anehnya, Pak Deyono bersikap biasa, seakan tidak melihat apapun di sekitaran. Setelah itu, ia kembali ke rumah, menyaksikan Pak Deyono menebang pohon dari teras bersama emaknya. Suara kapak beradu dengan kayu membuat orang yang lalu lalang mempercepat langkah. Beberapa saat kemudian, terdengar teriakan keras Pak Deyono dari sebalik pohon. Nida bersama emaknya langsung mendekat ke sumber suara, dan mereka kaget bukan kepalang ketika mendapati Pak Deyono terkapar. Tampak luka menganga di bagian leher terus menyemburatkan darah. Lelaki parubaya itu menggelepar seperti ayam baru disembelih. Kakinya bergerak liar dengan mata terbelalak, sebelum akhirnya tidak bergerak sama sekali. Nida memekik ketakutan, yang kemudian warga mulai berhambur mendekat. Pagi itu Pak Deyono meninggal dunia dengan luka lebar di leher. Warga menduga jika kapak meleset dan patah hingga memantul menghantam lehernya. Melihat kondisi pohon yang sudah beberapa bagian terkena kampak, Ki Demang menyuruh Ansori dan Karto untuk melanjutkan menebang pohon. Karena jika tidak segera roboh, maka membahayakan bagi para pengguna jalan. Mereka berdua pun bersiap melakukan tugas yang diberikan, akan menyelesaikan yang belum dituntaskan oleh Pak Deyono. Namun petaka juga ditemui mereka berdua. Baru beberapa kali mengayunkan kapak, mendadak sebuah dahan besar putus dari batangnya dan menghunjam mereka berdua. Seketika darah berhambur dan mereka pun tewas. Hal itu membuat ngeri warga lain. Mereka tidak ada yang berani melakukan penebangan, meski dengan upah yang besar. Warga beranggapan kalau pohon tersebut ada penunggunya. Beberapa hari selanjutnya, kondisi pohon beringin masih sama. Sudah separuh lebih bekas kapak almarhum Pak Deyono menembus, membuat siapapun yang lewat jalan utama tersebut harus ekstra hati-hati. Namun meski hujan angin, pohon tersebut masihlah kokoh. Tidak ada tanda-tanda akan roboh. Warga beranggapan jika ada sosok dedemit yang menjaganya. Warga juga merasa khawatir dengan Nida. Mereka takut jika perempuan yang ditinggal suaminya itu juga mendapat gangguan. Sementara itu, seorang bernama Kuslan memperhatikan situasi di sekitar pohon tersebut semenjak meninggal saudaranya, Ansori. Dia terkejut bukan kepalang saat tahu Ansori meninggal secara mendadak. Dia yang berada di luar wilayah pun datang melawat. Dan dia pun semakin merasa aneh ketika pohon beringin tua menjadi penyebab kematiannya. Dia pun memutuskan menyelidiki tentang pohon yang dimulai dianggap angker. Dan dia yakin jika anggapan warga benar adanya. Secara tak kasat mata, dia mampu melihat sosok mengerikan menjadi penghuni pohon tersebut. Memang, selama ini lelaki berusia 40-an tahun itu memiliki kelebihan indera keenam yang membuatnya mampu melihat sosok lain. Dan dia melihat sosok besar berbulu berada di sana. Bahkan dia pernah mendapati sosok tersebut berubah wujud, lalu menuju rumah seberang jalan, yang tak lain adalah kediaman Nida. Demi menghentikan semua kejadian buruk, Kuslan mengajak Narto, sahabatnya, untuk menebang pohon beringin dan mengusir makhluk itu. Di mana Narto juga seorang yang memiliki keilmuan batin lumayan tinggi. Seringkali dia diundang para gerilyawan untuk melakukan pembantaian. Dengan segala persiapan, dua sahabat itu pun mendatangi pohon beringin di suatu malam. Narto langsung bersemedi melakukan pemanggilan terhadap sosok penghuni pohon beringin itu. Sedangkan Kuslan membakar sate gagak yang telah dipersiapkan. Memang banyak kalangan mempercayai bahwa salah satu cara memanggil genderuwo adalah dengan membakar sate gagak. Diyakini, burung gagak adalah makanan kesukaan sekaligus binatang peliharaan genderuwo.
Dalam hal ini, seperti manusia yang memelihara ayam. Untuk melakukan ritual ini, harus mengikuti tata cara khusus untuk membuat sate gagak, yakni setelah berhasil menangkap burung gagak, kemudian disembelih dengan pisau yang sangat tajam. Karena ketajaman mata pisau akan mempengaruhi lancar tidaknya darah yang mengalir keluar. Berikutnya adalah mencabuti bulu-bulu hitam yang kasar hingga benar-benar bersih. Setelah itu, daging yang sudah bersih ditelikung seperti halnya membuat ingung ayam. Baru kemudian dibakar di atas perapian dengan mantra khusus. Malam yang semakin naik membawa aroma sate menyebar ke sudut sekitar. Kuslan juga bersiaga jika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Dia menatap setiap dahan pohon, takut jika mendadak roboh mencelakai Narto. Sekejap kemudian muncullah sosok yang mereka buru, yang tak lain adalah sosok genderuwo. Makhluk tak kasat mata itu terlihat sangat bernafsu untuk menyantap sate gagak. Namun ketika melihat Kuslan menggunakan pagar gaib, sosok itu menjadi sangat marah. Dia menggeram dengan mata merah menyala. Di saat itulah Narto menghentikan semedinya, lalu menggertak sosok genderuwo itu. Dia mengusir agar pergi jauh meninggalkan rumahnya. Dan jika tidak mau, maka Narto akan mengusir dengan caranya. Dengan ganas sosok itu melakukan perlawanan, bersikeras untuk tetap berada di sana sampai kapanpun. Pertarungan pun terjadi. Narto mengerahkan keilmuan yang dimiliki, sedangkan Kuslan masih memegang sate gagak sebagai pancingan. Pada akhirnya, genderuwo itu pun mampu ditaklukkan. Tanpa ampun, Narto membinasakan sosok tersebut. Di waktu yang sama, Nida merasakan perutnya bergerak cepat, tapi dia sama sekali tidak merasa kesakitan. Ana apa, Tanduk? Tanya emaknya yang tidur di sisinya. Malam ini kembali menginap karena masih khawatir dengan putrinya. Terutama saat tahu pohon beringin di seberang jalan depan rumahnya dianggap angker. Belum sempat menunjukkan perutnya yang bergerak-gerak, terdengar suara pohon tumbang sangat keras. Mereka pun segera bangkit menengok sumber suara. Dengan obor di tangan, mereka mendekat ke arah Narto dan Kuslan, yang kemudian muncul warga lain berdatangan. Semua terheran saat melihat pohon beringin telah tumbang. Sementara itu, dengan sombongnya Kuslan berkoar. Warga disuruhnya agar jangan takut lagi, karena genderuwo penghuni pohon sudah dibinasakan. Dan besok, dia sendiri yang akan memimpin memotong setiap bagian pohon. Warga merasa senang, sedangkan Narto masih terlihat cemas. Pandangannya mengarah pada Nida, seakan ada yang tidak beres. Malam sangatlah cerah. Di barak, siswa menyendiri memikirkan tentang istrinya. Setelah 2 bulan yang lalu dia pulang, dia merasa sangat bahagia melihat kehamilan Nida. Namun setelah menimbang, dia menjadi gusar dan was-was. Di usia kehamilan sang istri, dia yakin jikalau itu bukanlah benihnya. Karena dia berhubungan badan hanya setelah menikah saja, tapi jelas kalau istrinya mengandung terpaut beberapa bulan. "Sis, ayo, ndang pamitan," panggil Kardi, teman seperjuangannya. Dia pun beranjak menghalu pikiran negatif itu. Malam ini, dia akan melakukan upacara perpisahan dan pulang menyudahi masa bergerilya. Akan berkumpul dengan keluarga untuk selamanya. Memasuki tahun 1908 merupakan tahun awal perjuangan yang dilakukan oleh rakyat dengan tujuan nasional. Rakyat mulai melakukan pergerakan untuk menentang pengusiran penjajah yang masih bersifat kedaerahan. Timbulnya kesadaran dengan cita-cita nasional, disertai dengan lahirnya organisasi modern, menandakan lahirnya satu kebangkitan dengan semangat yang berbeda. Pergerakan masa ini bertujuan untuk membendung hasrat kaum kolonial yang ingin menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Hadirnya organisasi pergerakan nasional merupakan tindakan dari rasa ketidakpuasan dan ketidaksetujuan terhadap keadaan masyarakat yang sangat memprihatinkan. Mencapai kemerdekaan bersama sebagai bangsa merupakan cita-cita nasional dari pergerakan ini.
Sehingga perjuangan bersifat kedaerahan dinyatakan dihentikan dan menjadi bersifat nasional. Segala bentuk perjuangan dengan kekerasan pun dihentikan, dan lahirlah berbagai bentuk organisasi. Siswa memendam prasangka buruknya. Dia menunjukkan rasa cinta dan sayang pada Nida yang teramat sangat. Tanggung jawab sebagai suami juga dilaksanakan sesuai kemampuan. Hingga lahirlah anak lelaki yang membuat semua orang bergidik saat melihatnya. Wajah sang bayi sangat sangar, dengan seluruh badan dipenuhi bulu lebat layaknya monyet. Hanya saja, bulu tersebut ukurannya lebih besar daripada bulu manusia. Saat lahir pun tidak menangis layak bayi lain. Warga pun menggunjing jika bayi tersebut adalah anak genderuwo. Sebisa mungkin siswa menerima keadaan, begitupun dengan Nida. Mereka bersepakat akan mendidik putra yang diberi nama Wagi, meskipun gunjingan terus berlanjut. Menginjak usia 1 tahun, semua bulu di tubuh rontok. Namun masih ada beberapa bagian tubuh yang mana bentuknya melingkar seperti tompel dengan bulu lebat. Dan di saat itu pula, Koslan mendadak lemah tak berdaya. Lelaki itu menjadi lumpuh dan bisu. Semua berawal saat usia Wagi tepat 1 tahun. Di waktu yang sama, Koslan yang memotong kayu di rumah untuk dijual mendadak merasa sangat lelah. Seluruh sendinya sakit dan nyeri, begitupun dengan kakinya yang kaku. Dia pun hanya mampu berbaring di tempat tidur. Saat istrinya membangunkan, dia tidak segera bangun. Hanya tangannya yang terjulur hendak menggapai sang istri, dengan tanpa mengeluarkan kata-kata. Dan secara tiba-tiba, tangannya semakin melemah tidak bertenaga. Istrinya semakin panik saat Koslan membuka matanya. Lelaki itu tidak dapat berucap apapun, sedangkan nafasnya tersengal-sengal. Semenjak itu, Koslan menjadi bisu dan lumpuh. Setiap malam selepas Isya, wajahnya terlihat gelisah ketakutan, dengan keringat dingin mengucur. Karena takut, maka istrinya segera menemui Narto. Begitu melihat kondisi kawannya, Narto tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya berpasrah sambil berucap, "Rasa sambungmu kalau semono, wis dibayar dino iki, Kos." Narto melanjutkan bahwa bayi genderuwo sudah lahir, dan kelak jika usianya sudah 5 tahun, maka anak itulah yang akan menyembuhkannya. Narto mengakui aura negatif yang menjalar, dan dia tidak mampu melawannya. Menurut dia, sate gagak yang telah dibuang secara sembarangan menjadi penyebab semua dendam tersalurkan. Sebelum beranjak pulang, dia berjanji akan berusaha melepas jerat gaib tersebut. Tapi dia tidak berjanji mampu, karena dia juga menjaga keselamatannya. Wagi sudah beranjak di usia 5 tahun. Nafsu makannya 5 kali lebih besar dari manusia biasa. Dia hanya tidur sekitar 2 jam dalam sehari semalam. 2 kali buang air kecil dalam sehari, dan 2 kali buang air besar dalam sebulan. Wagi juga belum bisa berkata apa-apa. Justru bahasa yang tidak dimengerti yang selalu keluar dari mulutnya, sehingga dia kesulitan untuk berkomunikasi. Apa bener yen Wagi kuwi anak genderuwo, Kang? Tanya Nida pada Narto. Lelaki ahli spiritual itu bertamu demi kawannya, Koslan. Dia yakin jika penyebab dan yang bisa menyembuhkan adalah Wagi. Anak itu memiliki kekuatan besar yang sulit ditembus, dan hanya dialah yang bisa memulihkan kondisi Koslan. Mendengar pernyataan Nida, Narto menarik nafas panjang lalu menjawab dengan berat. Menurutnya, memang itulah kenyataan yang terjadi. Yang sebelum pohon beringin tumbang, sosok genderuwo sebagai penghuni telah menjelma dan menyetubuhi Nida. Yang dari situlah Wagi akan terlahir. Coba dieling-eling. Kalau semono,
Mesti kowe krosain akeh keanehan, ucap Narto yang membuat Nida kembali ke masa lalu. Hatinya tidak bisa memungkiri, beberapa malam dia mencapai kepuasan batin sebelum kisruh melanda pohon beringin. Dan mungkin itulah yang dimaksud Narto. Sejenak dia memandangi putranya, dan bagaimanapun wujud Wagi, anak itu tetap darah dagingnya. Dia tidak akan menyia-nyiakan sang buah hati meski buruk rupa. Selama ini dia dan suami sangat menyayangi, meski anak lain menjauhi. Mengko yen Mas Siswa balik tak jake teng daleme sampeyan yo, Kang. Tapi Narto memilih menunggu kepulangan Siswa, bersama-sama menuju rumah Koslan untuk melakukan pengobatan. Kabar tentang Wagi yang berhasil menyembuhkan Koslan menyebar luas dari mulut ke mulut. Satu persatu, tamu berdatangan untuk minta bantuan pada Wagi. Dan kekuatan yang dimiliki mampu mengabulkan hajat mereka. Hingga suatu malam, mereka merasa kehilangan sosok Wagi. Mendadak anak kecil itu menghilang tanpa ada yang tahu kemana raibnya. Siswa dan Nida menyisir seluruh perkampungan, tapi tidak ditemukan putra kesayangan mereka. Bersamaan dengan itu, secara berbarengan Koslan dan Narto meninggal secara mendadak. Koslan ditemukan tercebur sumur saat menimba air. Lelaki yang baru beberapa minggu sembuh itu tewas di dalam sumur. Sedangkan Narto meninggal tertimpa dahan pohon. Saat melintas di pinggiran hutan, sebuah dahan pohon pakil yang tidak terlalu besar patah. Dia yang tidak sempat mengelak, tengkuknya pun terhantam. Meski ukuran dahan tidak besar, namun lelaki itu meninggal dunia seketika. Dan bukan hanya dua lelaki itu saja. Beberapa orang yang meminta bantuan pada Wagi juga meninggal secara berurutan. Warga menjadi ketakutan dengan peristiwa demi peristiwa yang terjadi. Mereka takut jika ikut dijadikan korban keganasan anak genderuwo. Melihat suasana yang semakin semrawut, Siswa pun teringat dengan Kardi, kawan bergerilya. Yang mana Kardi pernah bercerita bahwa ada seorang kiai di desanya. Kiai kampung itu memiliki keilmuan di atas rata-rata. Kardi pernah bercerita bahwa sang kiai pernah diserang oleh centeng kompeni di tempat mengajar mengaji. Semua orang melihatnya dibunuh dengan keji, lalu mayatnya dibuang begitu saja. Namun pada keesokan harinya, sang kiai sudah ada di Suro dalam keadaan sehat. Sejak saat itu, para centeng kompeni berpikir dua kali untuk menangkapnya. Siswa pun akan berangkat minta bantuan Kardi untuk menemui sang kiai. Langkah Siswa tidak salah. Meski jauh di luar kabupaten, dia tetap menemui sang kiai yang dikenal dengan nama Kiai Kusno. Berkat beliau, kondisi kampung Siswa menjadi tenang kembali. Hanya dengan doa-doa saja beliau melakukan ritual. Dan sejak saat itu, warga kampung Siswa yang semula tanpa kepercayaan mulai mendalami ilmu agama. Kiai Kusno berpendapat bahwa perkawinan antara jin dan manusia bisa saja membuahkan keturunan. Itu pun diakui oleh beberapa ulama. Yang lebih penting adalah menanamkan keyakinan bahwa siapapun anak genderuwo itu, selama dia berwujud manusia, maka dia sama dengan orang lain. Sama-sama manusia yang hanya mempunyai kemampuan sebagaimana manusia lainnya. Namun jika dia menjelma tak kasat mata dan menampakkan wujud di dunia manusia, saat itulah titik terlemahnya. Betapapun saktinya sosok jin, dia akan lemah di tempat yang bukan dunianya. Jadi, jangan pernah takut apabila jin masuk ke alam manusia. Seperti pernyataan Imam Mujahid, bila engkau melihat setan menampakkan diri kepadamu dan wujud apa saja, maka hinakanlah dia. Ambil benda apa saja dan lemparkan kepadanya sambil membaca bismillah. Kiai Kusno juga memberi pencerahan. Beliau menguatkan para warga dengan berucap, seluruh jin yang ada akan mati, dan kita dapat membunuhnya jika kita mau. Saat mengganggu kita, Allah telah memberikan senjata. Salah satunya yaitu Surah Al-Baqarah ayat 255. Dengan membaca doa dari surah ini, kita bisa membakar setan serta menghanguskannya.
Terdapat banyak kisah setan yang dapat dibunuh serta terbakar yang dapat dilihat pada kitab-kitab atau dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Penjelasan Kiai Kusno menjadi perenungan tersendiri bagi warga kampung. Mereka semakin yakin akan terjauh dari gangguan jin dan setan dengan cara meningkatkan iman. Dan mereka yakin jika jin jahat, yakni sosok genderuwo, telah melakukan kesalahan besar terhadap mereka, menjadikan orang yang terjauh dari agama semakin memuja kehebatan mereka. Di tengah kalangan atas mencari cara meraih kemerdekaan, pasangan siswa kembali diberi kebahagiaan. Nida telah hamil menginjak 2 bulan. Mereka berharap semuanya akan baik-baik saja. Biarlah kisah Waki menjadi kenangan pahit, sosok yang diyakini sebagai anak genderuwo. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.